Video tersebut adalah cuplikan film science fiction yang berjudul Interstellar, yang menceritakan sekelompok astronot NASA yang berusaha melewati lubang hitam. Lalu sebenarnya, bagaimana sih awal mula lubang hitam muncul dan ditemukan? Mungkin bagi sebagian orang, kegelapan merupakan ketakutan terbesar mereka. Tetapi pernahkah kalian membayangkan seberapa gelap jika kita berada di dalam lubang hitam? Lubang hitam masih menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh seluruh ilmuwan di dunia ini. Bahkan menurut sebagian ilmuwan, hukum fisika yang menjadi hukum dasar kehidupan kita selama ini tidak berlaku di sana. Benarkah demikian? Lubang hitam supermasif pertama di pusat Bima Sakti yang ditemukan oleh NASA, terekam pada tanggal 13 dan 15 Februari 1974. Lalu, seperti apakah penampakan lubang hitam tersebut? Siapkan lampu senter kalian, karena kali ini, kita akan menjelajahi tempat tergelap di alam semesta. Bersiaplah. Lubang hitam supermasif, atau dalam bahasa Inggris, supermassive black hole, adalah jenis lubang hitam terbesar, dengan massa dari ratusan ribu hingga miliaran kali massa matahari. Kebanyakan atau bahkan semua galaksi diperkirakan memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Di pusat galaksi Bima Sakti diyakini terdapat lubang hitam supermasif yang diberi nama Sagittarius A. Lubang hitam supermasif pertama kali dihipotesa oleh Daniel Glindenbell dan Martin Rees pada tahun 1971 yang beranggapan bahwa pusat galaksi Bima Sakti memiliki lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti ditemukan pada tanggal 13 dan 15 Februari 1974 oleh astronomer Bruce Bellick dan Robert Brown. Interferometer garis dasar milik Observatorium Astronomi Radio Nasional dan dinamakan Sagittarius A. Mereka menemukan sumber radio yang memancarkan radiasi sinkrotron yang ditemukan bersifat padat dan tidak bergerak karena gravitasinya. Oleh karena itu ini adalah indikasi pertama bahwa terdapat lubang hitam supermasif di bagian inti Bima Sakti. Tim peneliti global dari Event Horizon Telescope atau yang disingkat EHT, mengungkap gambar pertama black hole atau lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti. Gambar itu diproduksi menggunakan observasi dari jaringan teleskop radio di seluruh dunia. Gambar tersebut merupakan bukti visual langsung pertama yang mengonfirmasi keberadaan lubang hitam yang dikenal sebagai Sagittarius A di pusat galaksi Bima Sakti. Menurut tim astronom, lubang hitam itu berjarak sekitar 27.000 tahun cahaya dari bumi dan berukuran 4 juta kali lebih besar dari matahari. Upaya untuk mengungkap gambar pertama lubang hitam itu dilakukan lewat kecerdikan 300 lebih peneliti dari 80 institut di seluruh dunia. Mereka berkata, meski tidak dapat mengamati lubang hitam itu secara jelas karena benar-benar gelap, tetapi gas bercahaya di sekitar lubang hitam itu mengungkap sebuah tanda khusus, area tengah yang gelap, yang disebut bayangan, dan dikelilingi oleh struktur seperti cincin yang terang. Tampilan baru itu menangkap cahaya yang dibelokkan oleh gravitasi yang kuat pada lubang hitam tersebut. Observasi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya ini benar-benar meningkatkan pemahaman kita mengenai apa yang terjadi di pusat galaksi kita dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana lubang hitam raksasa tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terobosan itu mengikuti perilisan gambar pertama sebuah lubang hitam, yang dinamai M87. Di pusat galaksi Messier 87 yang berlokasi lebih jauh. Tim ilmuwan mulai menggunakan data baru itu untuk menguji sejumlah teori dan model bagaimana gas bereaksi di sekeliling lubang hitam supermasif. Proses ini belum dipahami sepenuhnya namun diperkirakan berperan penting dalam pembentukan formasi dan evolusi galaksi. Lantas, apa sebenarnya lubang hitam tersebut? Dan apa definisi yang dimaksud? Istilah ruang angkasa digunakan untuk membedakannya dengan ruang udara dan lokasi terestrial.
Terdapat banyak hal di ruang angkasa, namun, ada salah satu objek yang menarik di sana, yakni lubang hitam. Menurut NASA, lubang hitam atau yang biasa disebut dengan black hole adalah tempat di ruang angkasa yang dimana menarik begitu banyak gravitasi, sehingga cahaya tidak bisa keluar. Gravitasi begitu kuat karena telah terjepit ke dalam ruang kecil dan karena tidak ada cahaya yang bisa keluar. Maka lubang hitam tidak dapat terlihat dengan mata manusia. Namun, jika menggunakan teleskop ruang angkasa dengan alat khusus dapat membantu untuk menemukan lubang hitam tersebut. Alat khusus ini dapat melihat bagaimana gerakan bintang yang sangat dekat dengan lubang hitam. Berbeda dari bintang lainnya, lubang hitam terbentuk ketika pusat bintang yang sangat besar jatuh atau runtuh. Ketika itu terjadi, maka dapat menyebabkan supernova. Supernova adalah ledakan dari sebagian bintang ke ruang angkasa. Berbeda dengan jenis lubang hitam supermasif. Lubang hitam purba terbentuk sejak masa-masa awal alam semesta tercipta, yaitu sekitar sepersekian detik setelah peristiwa Big Bang, jauh sebelum bintang, galaksi, dan bahkan 3 jenis lubang hitam muncul. Walaupun belum ditemukan keberadaannya, para astronom meyakini bahwa lubang hitam ini ada karena dalam sepersekian detik setelah alam semesta bermula. Beberapa daerah di ruang angkasa pada masa itu ada yang lebih padat dan lebih panas daripada yang lain, dan daerah padat ini bisa saja runtuh oleh gravitasi, lalu menjadi lubang hitam. Dengan kata lain, lubang hitam purba tidak terbentuk dari runtuhnya bintang masif seperti 3 jenis lubang hitam lainnya. Tergantung pada kapan tepatnya dan di mana mereka terbentuk, lubang hitam purba dapat memiliki massa serendah 5-10 gram. Atau 100.000 kali lebih kecil dari massa penjepit kertas, hingga sekitar 100.000 kali lebih masif dari massa matahari kita. Gagasan tentang lubang hitam kecil seperti ini sendiri telah membangkitkan minat astrofisikawan yang telah tutup usia, yaitu Stephen Hawking, yang sempat mengeksplorasi sifat-sifat mekanika kuantum lubang hitam purba. Pada tahun 1974, setelah dengan teliti mempelajari mekanika kuantum lubang hitam, Stephen Hawking menemukan bahwa lubang hitam bisa menguap seiring waktu. Dari penemuan itu diketahui pula bahwa setiap lubang hitam purba dengan massa lebih dari 1012 kg, yang jauh lebih kecil daripada massa planet manapun, termasuk asteroid. Bahkan komet paling terkenal di tata surya kita. Sementara mereka yang massanya kurang dari itu bisa jadi sudah menghilang karena penguapan, dan tergantung pada seberapa besar massa lubang hitam purba. Masing-masing dari mereka yang tersisa hari ini dapat menjelaskan beberapa pertanyaan besar dalam astronomi yang belum terpecahkan. Kandidat materi gelap menjadi salah satu pertanyaan besar dalam astronomi. Meskipun membentuk sekitar 30% dari alam semesta kita, namun para astronom masih bingung mengenai apa sebenarnya materi gelap itu. Lubang hitam purba bisa jadi adalah jawabannya, atau setidaknya merupakan bagian dari materi gelap. Lubang hitam purba bisa menjadi jenis materi gelap yang merupakan akronim dari istilah Massive Compact Halo Object, atau benda-benda padat dan masif. Istilah itu diberikan karena jenis materi gelap ini banyak ditemukan di wilayah halo galaksi, atau bagian pinggiran dari galaksi. Lubang hitam purba yang menyamar menjadi semacam itu akan sulit dilihat, namun bisa menambah massa galaksi menjadi lebih besar daripada massa benda-benda yang terlihatnya. Salah satu cara untuk menemukannya dengan cara menemukan peristiwa mikrolensa yang terjadi ketika sebuah objek besar seperti lubang hitam lewat di depan objek yang letaknya lebih jauh di belakangnya, seperti misalnya bintang atau galaksi. Efek mikrolensa dari gravitasi lubang hitam tersebut akan membengkokkan cahaya dari bintang atau galaksi yang jauh di belakangnya, sehingga bintang atau galaksi yang seharusnya redup malah terlihat terang dan besar. Sayangnya, efek mikrolensa itu jarang terjadi. Dan kalaupun terjadi hanya akan sebentar saja. Namun, jika berhasil menangkap cukup banyak efek mikrolensa,
Hal itu dapat memungkinkan para astronom untuk menentukan objek apa yang menghasilkan efek mikrolensa, yang pada akhirnya bisa saja para astronom menemukan lubang hitam purba. Cara lain untuk mencari lubang hitam purba yang berukuran masif adalah melalui pengamatan peristiwa merger, atau bergabungnya dua atau lebih lubang hitam. Kita saat ini sudah memiliki sebuah observatorium gelombang gravitasi seperti LIGO dan Virgo, yang juga telah banyak melihat beberapa merger lubang hitam. Ketika dua atau lebih lubang hitam mengalami merger, mereka akan menghasilkan riak pada ruang waktu, seperti riak pada air yang tenang ketika kita mencemplungkan batu. Dengan melihat riak gelombang gravitasi tersebut, para astronom dapat melacak kembali masa lubang hitam yang merger. Ketika masa diketahui dan cocok dengan teori lubang hitam purba, itulah momen penemuannya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah lubang hitam merupakan misteri alam semesta yang akan terpecahkan manusia di masa depan? Atau hal tersebut akan tetap menjadi misteri dan rahasia terbesar tentang kebesaran Sang Pencipta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tinggalkan like serta subscribe jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih.